Woi bang, itu tiang lampu taman mau dibawa kemana sih? Padahal kalau diperhatikan si abang ini bukan petugas resmi loh Cikiders. Tuh kan, benar saja. Pria itu merupakan pelaku pencurian tiang lampu taman yang berada di wilayah Jakarta Utara Cikiders. Setelah Mimin cek, ada bukti bekas potongan tiang nih. Walah, kalau semakin dibiarkan, bakal habis nih semua tiang lampu. Si abang ini terekam CCTV mencuri pakaian yang sedang dijemur di rumah warga, Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dirinya turun lalu mengambil pakaian dalam wanita Cikiders. Supaya nggak ketahuan, makanya si abang buru-buru memasukkan pakaian dalam curiannya ke dalam badannya tuh. Waduh, ilmu macam apa nih Cikiders? Agak lain emang si abang ini ya. Gak puas di aksi mencuri pertamanya, si abang itu lanjut lagi mencuri daster wanita dan langsung dimasukkan ke bagasi motornya. Geram dengan aksi maling jemuran ini, maka pemilik jemuran langsung ke polisi Cikiders. Melihat dari CCTV kronologi untuk pencuri masuk ke dalam toko ini dia apa itu? Gini nih, udah dikasih kerjaan malah mintanya lebih. Ujung-ujungnya nekat bobol toko sembako di Jalan Raya Grobogan, Solo atau di tempat kerjanya sendiri Cikiders. Karena tahu kapan tokonya tutup, makanya pelaku yang merupakan seorang karyawan ini datang ke tempat kerjanya. Pelaku terekam merusak dan mengobrak-abrik seluruh isi dagangan toko. Usut punya usut, pelaku ternyata lagi mabuk berat Cikiders. Karena udah mabuk berat, makanya pelaku tergeletak di dalam toko dan endingnya berhasil ditangkap warga. Dari pengakuan pelaku, dirinya tidak berniat untuk melakukan aksi pencurian. Alasan masuk ke dalam toko karena kelelahan dan tidur di dalam toko majikannya Cikiders. Hade bang, nyari masalah aja ente. Kalau kelelahan ya nggak mesti bobol toko dan merusak juga keles. Dari rekaman CCTV rumah kos mahasiswa, terlihat salah satu pelaku masuk ke dalam memanfaatkan pintu gerbang yang tidak terkunci. Pelaku yang menjadi eksekutor sempat memperhatikan beberapa motor yang terparkir, lalu menuju ke motor sasaran. Aksi dua pelaku terbilang nekat karena lokasi kos persis berada di pinggir Jalan Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan, yang masih ramai lalu lalang kendaraan. Bahkan salah satu penghuni kos sempat melihat kedua pelaku, tetapi dikira sebagai tamu yang sedang berkunjung ke kos. Namun kondisi di dalam kos sedang sepi karena sebagian penghuni kos sedang keluar mencari makan malam. Habis beli makan, saya balik kos, beli air di sebelah dulu, lalu mau masuk kos ada dua orang pakai bit merah putih di situ. Yang satu pakai hoodie di sini sama dia lebih. Tapi nggak curiga kalau itu pelaku pencurian motor gitu? Curiga, cuma sempat curiga, tapi nggak terlalu. Korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motornya ke Polsek Kamal dengan membawa rekaman CCTV sebagai barang bukti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus masuk ke saluran irigasi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Mobil minibus ini hilang kendali saat pengemudinya menghindari pemotor dan kucing yang hendak menyeberang jalan. Mobil putih bermuatan lampu ini masuk ke saluran irigasi di Desa M. Siti Harjo, Kabupaten Musirawas. Sebelum masuk ke saluran irigasi, mobil menabrak dua tiang hingga roboh.
Insiden kecelakaan ini terjadi karena pengemudi mobil menghindari kucing. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil rusak dan lampu dagangan basah terendam air sungai. Kronologisnya tuh mobil itu tuh kan katanya menghindar ada motor. Nah, terus katanya juga ada kucing lewat apa gimana gitu. Langsung dia banting setir, langsung masuk ke kali mobil itu. Minibus dievakuasi oleh petugas kepolisian. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman Ayus melaporkan. 3 tersangka komplotan spesialis jamret handphone yang kerap beraksi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara diamankan oleh polisi. Saat hendak ditangkap, pelaku berupaya melarikan diri. Video dashboard sebuah kendaraan roda 4 merekam aksi penjamretan di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban yang merupakan driver taksi online sedang berhenti di sebuah lampu merah dengan kaca mobil yang terbuka setengah. Tiba-tiba 2 tersangka yang melaju menggunakan sepeda motor di jalur Transjakarta berhenti dan langsung merampas handphone korban. Atas laporan korban ke Polsek Kelapa Gading, petugas kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap ketiga tersangka di kawasan Kelapa Gading dan Cakung. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka merupakan komplotan spesialis penjamretan handphone yang sudah melakukan aksinya berulang kali di lokasi dengan cara yang sama. Sebelum melancarkan aksinya, para tersangka biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hasil dari interogasi dari pelaku, mereka sudah seringkali melakukan dengan modus yang sama di lokasi yang sama, ya, kurang lebih 15 kali melakukan. Ketiga tersangka dikenai pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Baru sebulan bekerja, seorang asisten rumah tangga membobol 3 rekening milik majikannya. Korban kehilangan uang puluhan juta rupiah. Asisten rumah tangga yang satu ini baru 1 bulan bekerja di rumah majikannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baru sebulan bekerja, ia nekat membobol 3 rekening milik majikannya. Kecurigaan korban berawal dari sering hilangnya uang tunai di dalam rumah dan juga pemberitahuan penarikan jutaan rupiah melalui telepon genggam. Korban meminta pertanggungjawaban, namun pelaku melarikan diri. Kerugian yang dialami oleh korban ini adalah berkisar 73.900.000. Kemudian dari hasil kejahatan tersebut, kalau dari keterangan daripada tersangka memang bermotif ekonomi kemudian untuk membayar hutang. Pembobolan rekening melalui ATM ini dilakukan pelaku dengan mencoba-coba nomor PIN dengan kombinasi tanggal lahir korban. Atas kejadian ini, masyarakat dihimbau untuk tidak menggunakan nomor PIN dengan tanggal lahir. Ibu saya ini memakai PIN ulang tahun saya. Barusan saya juga tanyakan sama ART ini, katanya dia menebak-nebak karena waktu hari ulang tahun itu ada tasyakuran, jadi dia menebak-nebak hari ulang tahun saya. Meski menangis terisak sambil meminta maaf, pelaku tetap dijerat pasal pencurian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun kurungan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.